Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan warta berita PTS tanggal 1 September. Taifun Haikui yang telah menguat menjadi skala menengah kian mendekat dan peringatan darat paling cepat akan dikeluarkan pada Sabtu pagi. Taifun ini berpeluang menjadi badai pertama yang mendarat ke Taiwan dalam 4 tahun terakhir dengan lokasi pendaratan tertinggi di Yilan dan Hualien. Pengaruh Haikui paling terasa pada Sabtu esok hingga Senin depan. Kapal diparkir satu persatu kemudian diikat erat dengan tali. Nelayan di dermaga Chengpin di Keelung melakukan persiapan menghadapi taifun sebelum dikeluarkannya peringatan laut. Taifun Haikui terus mendekati Taiwan. Menurut perakiran rute taifun CWB, pergerakannya condong mengarah ke selatan dan diperkirakan akan melewati Taiwan pada akhir pekan. 在2号晚上到4号清晨，它会通过台湾，但是因为我们从浅势预报图上面可以看到，台风它还是有可能路径有稍微偏北，甚至有稍微偏南一点点的可能。 Sirkulasi taifun diperkirakan akan mencapai perairan timur Taiwan tanggal 2 malam. Peluang masuk dari Yilan dan Hualien agak tinggi namun tidak menutup kemungkinan condong ke selatan. Jadi Taitung juga berpotensi menjadi lokasi masuknya taifun. Taifun diprediksi berjarak terdekat dengan Taiwan pada hari Sabtu malam hingga Senin pagi. Waspada ancaman angin kencang dan hujan lebat yang dibawa oleh taifun. 降雨的情形可能在台中南投以北。 这个地方的这个雨会比较明显，北部、东北部刚好其实也是农历的大潮时间了，可能要特别注意，就是淡水河口这一带。 Taifun terakhir yang masuk ke Taiwan adalah Taifun Pailu 4 tahun lalu dan taifun skala menengah terakhir yang masuk dari kawasan Hualien ke utara terjadi pada 6 tahun lalu. Jadi jika Taifun Haikui benar-benar masuk dari utara, maka akan berpeluang mengakhiri kedua rekor tersebut sekaligus. Insiden berdarah yang terjadi di kapal perairan laut lepas selalu tidak bisa ditangani dengan baik akibat kurangnya fasilitas komunikasi yang memadai. Dalam konferensi pers kelompok hak asasi manusia hari ini menyerukan agar pemerintah membuat undang-undang yang mewajibkan kapal ikan untuk memasang wifi yang bisa digunakan ABK laut lepas. Selain itu, Ormas juga berencana menyerahkan hampir 3.000 petisi yang berhasil dikumpulkan kepada Yuan Eksekutif. Dalam rangka memperjuangkan hak ABK migran di perairan lepas pantai, kelompok HAM berkumpul dan meminta pemerintah untuk merancang UU agar semua ABK di perairan lepas pantai dapat menggunakan sarana Wi-Fi di atas kapal sehingga dapat berkomunikasi dan melapor saat terjadi insiden berdarah, juga agar hak mereka terjamin. For Taiwanese government is people and Premier Chen as manifest to advocate for minor officials and their fundamental rights. Officers need to be able to access Wi-Fi. Melalui petisi ini, kelompok HAM menekankan bahwa mereka telah mengumpulkan permohonan dari 1.000 nelayan dan 1.900 aliansi untuk mendukung inisiatif ini. Petisi akan diserahkan kepada UN Eksekutif bulan ini dan berharap pemerintah akan mendengar suara mereka. Kelompok HAM menyampaikan banyak insiden berdarah di atas kapal perairan lepas pantai berkaitan dengan pelanggaran HAM PMA di atas laut. Jika ABK perairan lepas pantai dapat menggunakan Wi-Fi di atas kapal, selain dapat mencegah masalah HAM di laut, juga dapat menunjukkan bahwa pemerintah sangat mementingkan dan meningkatkan hak para PMA. 2 tahun yang lalu terjadi insiden kereta api Taroko menabrak mobil konstruksi yang menelan 49 korban jiwa. Untuk mempercepat reformasi keselamatan kereta api, Kementerian Komunikasi dan Transportasi MOTC mengundang pakar dari Jepang bersama dengan perkumpulan keluarga korban untuk melakukan investigasi di gerbong tempat kejadian. Namun tak disangka malah ditemukan benda mirip tengkorak manusia di dalam gerbong. Tim penyidik segera ke TKP untuk mengumpulkan bukti. Pada tanggal 2 April 2021, kereta api nomor 408 Taroko menabrak mobil konstruksi yang jatuh ke atas rel dan berakhir dengan 49 kematian, 213 orang luka-luka. Gerbong 7 dan 8 dengan kerusakan terparah disimpan di pangkalan Fukang di Yangmei sebagai pengingat bagi setiap personel TRA. Pada tanggal 31, Kepala TRA membawa pakar dari Jepang bersama perkumpulan keluarga korban meneliti di tempat insiden dan menemukan benda yang diduga sebagai tengkorak manusia di gerbong 8 tempat kejadian. TRA menyebutkan mereka telah melakukan beberapa kali penyisiran setelah kejadian dan Badan Keselamatan Transportasi menyatakan mereka tidak menemukan tengkorak saat melakukan blokade. Tengkorak tersebut telah diserahkan ke bagian forensik untuk melakukan pemeriksaan DNA.
Panduan Michelin Taiwan yang dianggap sebagai acuan dalam berburu kuliner telah mengumumkan daftar pemenang tahun 2023. Tahun ini juga memberikan 3 penghargaan khusus untuk memotivasi para koki muda, pramutama anggur, dan staf layanan industri Mamin. Panduan Michelin Taiwan tahun 2023 resmi mengumumkan daftar pemenang. Selain restoran Palais de Chun yang meraih 3 bintang selama 6 tahun berturut-turut, juga bertambah restoran JR Studio yang menyediakan masakan Singapura di Taichung dan restoran Thai Roll yang menggabungkan masakan Prancis dengan masakan Taiwan. Setelah pencabutan protokol pasca pandemi, industri Mamin di Taiwan berkembang pesat terutama pada musim sibuk yang bertepatan dengan liburan panas, omset pemasukan ikut melambung. MOTC berharap bintang yang diraih juga bisa mendorong arus pariwisata. Situasi Selat Taiwan semakin tegang. Menurut laporan Reuters, militer AS sedang berdiskusi tentang pembangunan pelabuhan baru di Kepulauan Batanes yang berjarak sekitar 200 km dari Taiwan. Selain itu, AS juga mengumumkan akan memberikan pinjaman militer untuk pertama kalinya kepada Taiwan sebesar 80 juta dolar Amerika. Kementerian Luar Negeri Amerika mengumumkan mereka akan menyediakan dana militer asing sebesar 80 juta dolar Amerika kepada Taiwan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan. Ini merupakan pertama kalinya Amerika memberikan pinjaman untuk sektor militer Taiwan. Juga merupakan bantuan kedua untuk sektor militer Taiwan oleh Presiden Joe Biden lewat otoritas pendanaan presiden. Dana militer Amerika biasanya digunakan untuk negara-negara berdaulat, sedangkan artileri dan perlengkapan yang disediakan tidak disebutkan secara spesifik, namun meliputi sistem pertahanan laut dan udara, kendaraan lapis baja, kendaraan tempur infanteri, drone, rudal balistik, pertahanan virtual, dan peralatan komunikasi canggih. Untuk menahan ekspansi militer Tiongkok di Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan, Gubernur Provinsi Kepulauan Bataan di Filipina membenarkan bahwa militer Amerika sedang berdiskusi dengan Filipina untuk membangun pelabuhan di Kepulauan Bataan yang berjarak kurang dari 200 km dari Taiwan. Karena Kepulauan Bataan dan Selat Pasu Taiwan merupakan jalur sempit bagi kapal yang berlayar antara wilayah barat Samudra Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan, maka pulau ini juga merupakan jalur maritim utama bagi Tiongkok untuk menyerang Taiwan. 如果说未来在这一个台海这边有一些冲突状况的话，它可能不用去进入到台湾海峡，甚至是有没有可能这里会变成是美军支援台湾的前进基地？ Para pemimpin militer Amerika, Jepang, Filipina, dan Australia naik pesawat pengintai P-8A untuk melintasi Laut Tiongkok Selatan dan mengamati situasi setempat. Pakar menilai Amerika kerap mengambil tindakan untuk mencoba mempromosikan aliansi anti-Tiongkok dan memblokir Tiongkok agar tidak dapat menerobos serangkaian pulau pertama. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.